Ya, pemirsa, untuk kemudian membahas dampak kualitas udara Kota Jakarta yang buruk bagi kesehatan warganya, saat ini kita sudah bersama dengan Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Selamat siang, dokter. Sehat? Selamat siang, sehat, Dokter Agus. Alhamdulillah. Dok, kalau kita lihat datanya dari BMKG juga mengatakan bahwa kualitas udara khususnya di daerah Jabodetabek ini buruk begitu ya, tidak sehat. Ini sepengaruh itukah dengan kualitas paru-paru kita nantinya? Iya. Kalau kita lihat bahwa paru kita ini memang diciptakan untuk menghirup udara yang bersih, ya. Jadi bukan untuk membersihkan udara yang kotor, itu konsepnya ya. Jadi kalau kita menghirup udara yang kotor, tentu ada mekanisme di paru kita yang terganggu akhirnya. Yang fungsi-fungsi dari paru, saluran nafas dan paru yang sebelumnya berfungsi baik akan bisa terganggu. Sebagai contoh, fungsi bersihan saluran nafas. Yang tiap hari kita bisa membersihkan saluran nafas kita dari udara yang terhidup dengan kadar yang tidak terlalu tinggi, karena terhirup polutan yang cukup tinggi, akhirnya fungsi itu bisa terganggu. Silianya bisa berkurang fungsinya sampai 50%. Sila itu seperti rambut-rambut getar yang membersihkan di saluran nafas kita. Nah, belum lagi fungsi lain seperti fungsi difusi, ya, memasukkan oksigen, dan lain sebagainya. Oke, kalau kita lihat situasi belakangan ini kan juga banyak yang cukup terdampak, ada yang flu, ada yang sakit, bahkan anak-anak juga kami lihat terserang ISPA ya. Nah, ini kenapa? Apakah berpengaruh juga terhadap kualitas udara, polusi udara di Jakarta? Jadi dampak dari polusi udara atau kualitas udara yang buruk di atas nilai ambang batas normal ya, itu pada prinsipnya terbagi atas dua dampak. Dampak jangka pendek atau jangka waktu singkat, dan dampak jangka panjang dalam waktu beberapa bulan sampai beberapa tahun. Nah, yang paling sering dikeluhkan adalah dampak jangka pendek, yaitu keluhan-keluhan mulai iritasi dari mata, saluran nafas, sampai tenggorokan dan paru. Itu bisa menimbulkan keluhan-keluhan seperti mata merah, hidung berair, ya, kemudian sakit tenggorokan, ya, berdahak, ya, muncul keluhan-keluhan batuk, berdahak, nyeri tenggorokan tadi. Bahkan bisa sampai meningkatkan resiko infeksi di saluran nafas yang kita sebut sebagai ISPA, yang ditandai dengan gejala-gejala batuk, sakit tenggorokan, berdahak, bahkan bisa disertai dengan demam. Nah, ini disebabkan karena polutan itu juga ada virus atau bakteri yang terhirup, disertai dengan polutan yang mengganggu sistem imunitas lokal yang ada di saluran nafas dan paru. Akhirnya kombinasi antara virus, bakteri, dan polutan itu akan menyebabkan terjadi infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA tersebut. Itu jangka pendek yang muncul ya. Bahkan pada beberapa populasi yang punya penyakit dasar ya, misalnya dia punya asma, punya penyakit kronik atau punya penyakit jantung, resiko terjadi serangan itu bisa meningkat 25% sampai 30%. Kita punya riset di RSUP Persahabatan tahun 2019 pada pasien asma dan penyakit paru kronik. Ternyata dalam periode 1 tahun itu kita bisa lihat ketika kadar polutan PM10 yang kita ukur itu meningkat secara signifikan, jumlah kunjungan serangan yang ke instalasi gawat darurat itu juga meningkat secara signifikan. Begitu polutannya turun, jumlah kunjungan serangan asma dan penyakit kronik itu juga turun. Jadi itu kelihatan hubungan signifikansinya bahwa polutan meningkatkan resiko serangan pada penyakit yang sudah ada. Oke, jadi benar ya kalau banyak anak-anak salah satunya yang terkena ISPA, infeksi, ini akibat polusi udara itu ya? Ya, polusi udara tentunya itu bukan sebagai etiologi langsung atau penyebab langsung, tapi meningkatkan resiko. Ya, jadi ketika polutan itu tinggi, resiko terjadinya ISPA pada anak maupun dewasa dengan faktor resiko akan meningkat bisa 25-30% dibanding tidak ada polusi udara. Dok, kalau misalnya kita lihat anak-anak itu kalau misalnya mengalami batuk cukup lama begitu, apakah itu salah satu efek dari kualitas udara yang tidak sehat? Ya, tentunya banyak aspek ya, Mbak. Ya, tetapi salah satu kualitas udara yang tidak sehat itu bisa menyebabkan kondisi tersebut. Oleh karena itu tentu assessment secara keseluruhan harus dilakukan. Kalau misalnya gini, kita lihat di Tangerang, Banten, begitu dok, tuberkulosis itu sedang melonjak tinggi ya. Kita tahu itu dari bakteri, betul ya dok ya? Jadi saya sebagai orang awam bertanya, apakah kemudian ini juga berpengaruh terhadap kualitas udara yang buruk karena penyebarannya melalui udara atau seperti apa dok? Khusus untuk tuberkulosis atau TBC ya, kita singkat, itu adalah infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium TB ya. Penyebarannya memang lewat udara, tetapi tidak secara langsung bahwa polusi udara ini menyebabkan terjadinya TB. Tapi riset-riset yang ada di beberapa kota di Indonesia menunjukkan bahwa ketika polutan udara itu cukup tinggi, resiko terjadinya peningkatan penularan pada pasien-pasien di TB
atau TBC ini juga lebih meningkat. Karena kita tahu ketika udaranya polutan itu kan biasanya udara kering, sehingga droplet yang biasanya menularkan TBC akan lebih mudah untuk bisa menular dibanding ketika udaranya lebih banyak mengandung uap air. Oke. Dok, balik lagi ke penyakit ISPA tadi. ISPA ini memang cukup sering dirasakan atau terjerat oleh para anak-anak, atau sebetulnya apa yang membuat kenapa banyak anak-anak yang lebih sering terkena ISPA dibandingkan orang-orang dewasa? Oke. Kalau resiko ISPA itu biasanya ada beberapa kelompok resiko tinggi. Yang pertama memang anak-anak, terutama balita, kemudian orang tua, orang usia lanjut, kemudian pasien-pasien dengan penyakit komorbid, dan juga usia-usia pasien-pasien yang memiliki penyakit gangguan imunitas ya. Itu cukup sering, atau mungkin justru orang-orang yang memiliki resiko pajanan, resiko lebih tinggi terhadap infeksi tersebut. Nah, kenapa bisa terjadi terutama pada anak ya, tadi pertanyaannya, karena memang pada anak-anak ini kan masih proses perkembangan. Oke. Sistem di saluran nafas, kemudian di paru pada anak itu masih dalam proses perkembangan, termasuk sistem imunitas atau kekebalan lokal di paru maupun di sistemiknya di tubuhnya. Oleh karena itu ketika udara yang memang buruk kualitasnya dan juga disertai ada kandungan bakteri virus di dalamnya masuk ke dalam pernapasan seorang anak, maka resiko untuk terjadinya infeksi pada anak tersebut akan lebih tinggi dibanding orang dewasa yang kondisi saluran nafas dan parunya lebih stabil dan imunitasnya lebih bagus. Itu sebagai salah satu penyebab. Oke. Dok, ketika katakanlah anak tersebut memang terpapar oleh kualitas udara yang tidak baik, artinya ketika keluar rumah itu saja sudah terpapar begitu ya dok, dengan udara yang penuh dengan polusi begitu, apa langkah antisipasi atau preventif yang mungkin sebagai orang tua atau orang terdekat dari anak tersebut, khususnya anak-anak dulu ya ini ya dok, sebelum nanti yang lainnya, itu seperti apa dok? Ya, kita mesti melihat aspek untuk pencegahan itu pada masyarakat. Bagaimana masyarakat tidak memiliki risiko tinggi terjadinya ISPA yang terkait dengan polusi. Yeah. Tentu upaya yang bisa dilakukan yang pertama adalah pengetahuan terkait dengan area-area yang terpolusi. Ketika suatu daerah yang terpolusi, maka harus mengurangi aktivitas di luar ruangan. Itu yang pertama mesti dipikirkan. Karena risiko itu akan muncul dampaknya ya. Jadi pengetahuan daerah ini terpolusi, kualitas udaranya masuk zona merah atau kuning itu penting sekali. Ya. Yang kedua, kalau memang harus beraktivitas di luar ruangan ya, maka yang harus dilakukan adalah memproteksi diri menggunakan alat pelindung diri, yaitu penggunaan masker. Oleh karena itu, apabila ada anak-anak diajak aktivitas keluar rumah atau keluar rumah ketika kualitas udara sedang tidak baik, maka penggunaan masker itu menjadi wajib. Karena riset yang ada menunjukkan penggunaan masker itu bisa mengurangi 50% resiko terjadinya dampak pernapasan akibat polusi udara. Artinya kembali lagi kita menggunakan masker ya, aturan penggunaan masker itu penting di kondisi seperti saat ini. Ketika polusi udara tidak baik, maka masker menjadi salah satu proteksi yang paling penting. Bukan ketika kita dulu hanya COVID saja ya, ketika COVID. Nah, ketika kita mau mengurangi dampak resiko polusi, maka masker menjadi salah satu alat pelindung diri seseorang terhadap dampak dari polusi itu. Dok, katakanlah ketika seseorang ini sudah terpapar oleh kualitas udara yang kotor begitu ya, ini apa sebenarnya yang langkah mudah, langkah awal yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri begitu? Ya, ketika kita terpapar polutan itu, sebenarnya kalau terpapar dalam waktu sekali, 2 kali saja biasanya dampaknya juga akan bisa reversible, dapat kembali ya. Bisa kita muncul batuk-batuk sesak, habis itu kita menghirup udara bersih lagi, habis itu hilang. Problemnya adalah kalau kita itu tiap hari terpapar atau terpajan ya, maka itu akan timbul dampak jangka panjang yang tadi saya belum jelaskan ya. Bisa menimbulkan penyakit asma, walaupun sebelumnya nggak punya, penyakit kronik, kemudian sakit jantung, bahkan penyakit kanker itu bisa muncul. Orang yang tiap hari kena polutan itu terpajar selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, upaya yang kita bisa lakukan tentunya tadi, kita harus mengenali daerah polusi, hindari daerah polusi, penggunaan masker ketika kita beraktivitas di luar. Yang ketiga tentu meningkatkan imunitas kita ya. Dengan istirahat cukup ya, makan bergizi ya, itu penting ya, tidur cukup, makan bergizi, dan tidak menambah aktivitas yang mempengaruhi paru-paru tidak baik. Misalnya rokok, kita udah di sana polutan, kita ngerokok itu double action yang berbahaya untuk saluran nafas dan paru. Karena kan rokok juga banyak mengandung polutan indoor dia yang terhirup dari asapnya.
Dok, ada nggak sih cara mudah begitu yang bisa kita lakukan untuk membersihkan paru-paru sendiri? Ya sebenarnya yang kalau ketika paru itu sudah terkena dampak polusi udara, kalau singkat saja pajanannya itu secara otomatis 48-72 jam juga akan rilis ya. Yang akan sulit kalau dia pajannya udah jangka panjang. Apakah itu dampaknya bisa dihilangkan? Tentu harus dilakukan pemeriksaan secara berkala. Apakah sudah terkena dampak nggak pada tubuh kita? Kalau sudah terkena dampak, maka kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dampaknya apa? Kemudian kita lakukan pengobatan dini. Karena dengan pengobatan dini akan mencegah terjadi perburukan. Gitu. Iya. Dok, terakhir mungkin cara ya mungkin kalau misalnya kita mengetahui bahwa kita ini sebenarnya parunya sudah ada sakit begitu, terasa sakit, terasa kotor, itu ada nggak sih cara yang mungkin kita rasakan tapi mungkin kadang tidak sadar begitu ya Fen ya? Ya satu dari simptom atau gejala ya. Yang paling sering adalah gejala yang sering kita rasakan misalnya sakit tenggorokan, batuk, atau terasa ada dahak tiap hari ya, atau napas agak berat ya. Kadang-kadang kita itu napas berat itu ketika aktivitas agak sedikit meningkat, misalnya naik tangga atau apa, itu sebenarnya sudah warning. Oke. Ya, begitu pula misalnya kalau tiap pagi kita ngeluarin dahak, kadang-kadang itu dianggap mungkin ini karena sikat gigi dan lain sebagainya. Padahal itu sebenarnya warning. Ya, ini tanda ada keluhan pernapasan yang kita harus cek. Oleh karena itu sebenarnya kita sebenarnya jangan nunggu ada gejala. Kalau orang-orang yang berada di daerah yang terkena polusi, maka medical check up secara berkala itu menjadi sebuah kewajiban, yaitu menjadi konsep pencegahan sekunder. Orang-orang yang tiap hari terkena polusi, check up berkala tiap tahun. Apakah sudah kena dampak? Apakah di paru, apakah di jantung, apakah di tempat lain? Seperti itu. Oke, berarti penting ya untuk kita mengetahui daerah-daerah mana saja yang punya polutan yang cukup tinggi, kemudian juga kita wajib juga menggunakan masker di luar dengan kondisi seperti saat ini ya dok ya, itu anjuran yang disampaikan oleh dokter. Itu dari perspektif masyarakat, perspektif kita sebagai. Jangan lupa medical check up juga ya dok ya. Check up itu penting. Tapi harus yang terpenting sebenarnya polusi ini yang terpenting adalah mengurangi polutan. Ini adalah aspek dari government, pemangku kebijakan, bagaimana polusi itu bisa diturunkan. Kalau dari aspek kita di masyarakat kan bagaimana menghindari nggak sakit kan, tapi bagaimana supaya tidak ada polusi itu menjadi sebuah kebijakan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk bisa mencari solusi-solusi bagaimana polusi itu bisa diturunkan. Antara masyarakat dan pemerintah harus ada kesinambungan begitu kali ya. Betul. Jadi harus ada kebersamaan. Pemerintah bagaimana mengurangi polusi, masyarakat bagaimana menghindari supaya tidak jadi sakit. Oke, mudah-mudahan segera ada solusi ya. Terima kasih Dr. Agus. Terima kasih. Ya, Terima kasih banyak. Kita selalu sehat, pemirsa juga selalu sehat ya. Amin amin.